Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 10 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berdoa Berlutut dan Bertindak. Berdoa berlutut dan bertindak. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yaitu murid-murid Yesus, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Dalam Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hari ini kami mau belajar dan dicerahkan oleh kebenaran firman Allah bahwa berdoa tidak hanya berbicara tentang berlutut dan menutup mata serta melipat tangan, namun berdoa juga adalah dalam bentuk tindakan, sehingga dua bagian tindakan dan doa adalah tidak terpisahkan dan menjadi bagian daripada orang percaya yang harus melakukan kedua-duanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada dua ekstrim orang di dalam dunia ini, khususnya orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah orang yang sangat menekankan berdoa dan sangat meyakini doa itu bisa menyelesaikan segala masalah. Bahkan dengan hanya berpikir tentang doa, lalu kemudian menggeser tentang usaha. Bahkan kalau usaha itu dianggap tidak beriman. Kalau berdoa masih berusaha, berarti itu tidak mengandalkan Tuhan, namun mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan tidak demikian. Berdoa dan bertindak adalah satu paket yang harus kita lakukan. Nah, kalau orang yang hanya melakukan bertindak dianggap tidak mempercayai Allah, bentuk arogan dan tidak bersandar kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan ini. Kalau Anda ingin pandai, apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Anak-anak kita akan kita masukkan ke sekolah sampai mencapai ilmu yang tinggi. Kepandaian itu tidak tiba-tiba terjadi sekalipun Anda sudah berdoa. Kalau Anda ingin kaya, apa cukup dengan berdoa? Tidak. Allah menganjurkan Anda ora et rabola, berdoa dan bekerja. Anda harus berusaha. Anda harus berjuang. Kalau Anda ingin bijaksana, apakah cukup dengan berdoa? Tentu bisa Tuhan berikan hikmat. Namun Tuhan juga akan menolong kita bagaimana belajar dari orang-orang bijaksana, belajar bagaimana dalam pelajaran psikologi, pelajaran etika, pelajaran bermasyarakat, dan pelajaran tentang kemanusiaan, antropologi, sosiologi. Kalau Anda ingin sehat, apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, adakah kemudian Anda ada sebuah kebaktian kesembuhan ilahi, yaitu khusus menurunkan berat badan? Setelah Anda didoakan, lalu setelah berdoa turun berat badan Anda, ditimbang sebelumnya berat badan Anda 70 kilo, setelah didoakan 60 kilo. Ada yang demikian? Tidak. Bagi saya ini tentu sebuah contoh yang ekstrim. Saya berjuang bagaimana untuk menurunkan, yaitu body fat. Bukan menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan, Anda bisa kehilangan lemak Anda juga bisa kehilangan otot. Namun kalau body fat itu Anda menghilangkan yang namanya itu lemak di dalam tubuh. Lemak di dalam tubuh. Saya rasa berjuang, saya sudah menurunkan 1 ukuran celana di dalam diri saya. Itu perjuangan tidak gampang. Saya berdoa untuk minta sehat, namun tidak secara tiba-tiba. Kita harus berusaha, kita berjuang. Selama 3 bulan saya berjuang bagaimana menurunkan yang namanya body fat. Sekalipun berat badan saya itu sama, namun lemaknya yang hilang, ototnya yang bertambah karena saya olahraga. Saya melakukan gym dengan sendiri.
Nah, kalau kita bicara tentang body fat, itu ada ukurannya. Ada ukuran yang paling sederhana. Anda silakan memakai aplikasi kalkulator body fat. Ketik saja di Google kalkulator body fat. Nanti Anda akan ditanya tinggi badan berapa, usia berapa, laki-laki atau perempuan. Lalu harus mengukur lingkar leher, harus mengukur lingkar pinggang, jangan tahan nafas, nanti kelihatan jadi lebih kurus. Harus mengukur kemudian lingkar paha yang paling lebarnya. Setelah itu kemudian dia akan mengeluarkan hasilnya. Dan hasil yang dikeluarkan oleh kalkulator body fat dari aplikasi yang ada di Google, itu body fatnya adalah 19,26%. Nah, kita akan berbicara apakah itu sehat atau kegemukan. Saya body fatnya 19,26%. Untuk atlet 6-13%. Untuk bugar 14-17%. Rata-rata, ini rata-rata, jadi artinya masih baik, antara 18-25%. Sedangkan saya 19,26%. Rata-rata itu 19,25%. Kalau saya bisa menurunkan saja 1,26% lagi, maka saya masuk di dalam kategori badan bugar. Jadi itu jauh lebih sehat daripada rata-rata. Untuk bagaimana punya badan sehat, tidak cukup berdoa. Berjuang 3 bulan untuk menurunkan hanya 1 ukuran celana. Jadi artinya berdoa berlutut itu harus bersama diiringi dengan tindakan. Di dalam kasus kita setelah bertindak kita sudah tidak sanggup lagi. Di sanalah kemudian terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Injil Matius, mintalah kamu akan mendapat, carilah. Mintalah kamu akan mendapat, carilah. Maka kamu akan menemuinya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi mujizat Allah itu tatkala setelah usaha kita sudah tidak sanggup lagi, Allah bisa melakukan mujizat. Atau kita bisa melakukannya di dalam kehendak Tuhan, Tuhan juga bisa melakukan mujizat. Sehingga berdoa itu bukan sebuah kemalasan. Seringkali tatkala kita menekankan doa, lalu kita tidak bertindak, kita tidak mengembangkan diri, Anda tidak melakukan tugas dan tanggung jawab Anda, maka kita terjerumus dalam kemalasan. Karena sangat mudah tinggal berdoa, Anda tinggal berlutut, meminta apa saja, kemudian terkabulkan. Demikian juga kalau Anda tidak mempercayai Tuhan dan hanya bertindak, Tuhan tidak akan bertindak, Tuhan tidak akan menjawab. Kalau saya tidak berusaha, maka saya tidak perlu berdoa. Tidak demikian juga, itu bentuk Anda tidak beriman. Anda tidak mengakui tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi pandemik yang sulit ini, silakan Anda berdoa dengan tekun, namun juga lakukan usahamu dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah tanggung jawab kehidupan kita. Kita ingin berkat, silakan bekerja. Kita ingin pandai, silakan belajar. Kita ingin kaya, silakan Anda berjuang, berbisnis dengan baik. Anda ingin dapatkan jodoh, jangan diam saja, bergaul dengan lebih banyak lagi lawan jenis yang baik, bergaul dengan yang baik. Tuhan akan bukakan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang berdoa itu mencerahkan kita, bahwa Allah itu meminta kita berdoa berlutut, namun juga Anda melakukan berdoa dalam bentuk bertindak. Sewaktu Anda bekerja, sewaktu Anda belajar, sewaktu Anda mengembangkan diri, Anda sedang mewujudkan doa yang sudah engkau lakukan sewaktu engkau berlutut dan engkau kerjakan bagianmu. Sewaktu Allah mengerjakan bagiannya, Tuhan juga meminta kita mengerjakan bagian kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga murid-murid Yesus menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Itu bagian daripada murid-murid Yesus. Dia cuma sanggup menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Namun setelah itu Allah memberkati, memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dan sisanya itu 12 bakul. Berdoalah berlutut, kemudian kerjakan bagianmu dengan berdoa bertindak. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala, kesulitan, problem dan masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, biarlah kami mengerjakan bagian kami. Setelah kami berdoa berlutut, kami juga bertindak. Kemudian Allah melakukan mujizat-mujizat dan kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beribadah. Bagi yang sudah beribadah, selamat. Kemudian yang belum beribadah, silakan Anda mengikuti ibadah di gereja masing-masing. Ada yang ibadah pagi dan juga ada yang ibadah sore. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.